Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Meski undang-undang melarang anak di bawah usia 18 tahun bekerja, kenyataannya banyak anak di Indonesia masih terjebak dalam eksploitasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Menurut Biro Pusat Statistik Bogor, angka pekerja anak di kota ini mencapai 3,4% pada tahun 2023. Persentase ini membawa kita pada kisah yang tersembunyi di balik wajah-wajah muda yang seharusnya merasakan bangku pendidikan. Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota Bogor, tersembunyi cerita pilu anak-anak yang berjuang di bawah teriknya matahari dan debu jalanan. Inilah Dias, anak berusia 17 tahun yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Namun setiap harinya, ia memilih untuk mengenakan kostum badut di kawasan Jambu, Kota Bogor. Bukan karena keinginannya, melainkan karena tuntutan ekonomi yang memaksa. Bagi banyak orang, badut jalanan mungkin terlihat seperti hiburan sesaat di lampu merah. Namun bagi Dias dan banyak anak lainnya yang senasib, pekerjaan ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan demi membantu ekonomi keluarga. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Rafi Alfayad. Umur saya 18, jalan 19, saya lahir tahun 2005. Saya turun ke jalan waktu kelas 1 SD. Semenjak almarhumah ibu saya meninggal tahun 2012, saya langsung turun ke jalan. Sebenarnya orang tua saya tidak boleh mengizinkan saya di jalan. Cuman prinsip saya namanya orang hidup prinsip beda-beda, pengen di jalan. Situlah saya nyari uang. Sebenarnya sekolah sih saya pengen sekolah. Cuman gimana lagi? Namanya kasih sayang seorang ibu sama bapak itu beda. Jadi saya memutuskan di jalan. Sebenarnya kalau ada kerjaan, saya pengen kerja, Bang. Ya, keseruannya begini Bang ya. Kita jadi badut keseruannya satu Bang. Kawan-kawan kita, abang-abang kita solidaritas. Utamakan solidaritas itu tinggi Bang. Di jalanan. Bener ya? Solidaritas kita tinggi. Kedua apa Bang? Kita nggak punya uang, pengen makan, lapar. Abang-abangan atau teman kawan-kawan kita, nih makan nih, kasih. Makanya kita senang apa? Kita saling. Di jalan kita jangan pernah anggap kita rame. Di jalan makanya kita seru Bang. Bukan masalah apa gimana. Apalagi yang sudah berkeluarga. Yang berkeluarga nyari uang. Senang. Jangan terlalu serius. Emang serius, nyari uang harus serius. Cuman kita ada bercanda-bercandanya. Kadang kita bercanda. Home saya ya, tahu kakak-kakaknya keadaan rumah saya ya apa adanya lah. Base camp kita, ayo kakak masuk, let's go. Mari kita mengunjungi rumah mereka, melihat lebih dekat kehidupan di balik topeng badut yang selama ini mereka kenakan. Sebuah tempat sederhana yang ia sebut sebagai rumah. Tempat di mana mimpi-mimpi besar seringkali terkubur oleh kebutuhan hidup yang keras. Gang Pangkalan, Cibulu, Warung Jambu 2. Bogor Utara. Rumah saya
di lingkungan saya. Nah ini kita naruh badut di saung inilah yang apa adanya ini. Karena kan kita nggak bisa bawa pulang badut ke rumah. Ya paham lah. Ada yang rumah jauh, rumah dekat. Jadi kita naruh badut-badut di sini. Saya minta satu bang, maaf untuk Dinas Sosial. Saya minta tolong di Jambu 2 ini ada orang bapak-bapak sakit kakinya, dia punya penyakit gula. Tolong, kemarin udah dibawa, kenapa dibalikin lagi? Kalau bahasa saya umum, ini mah bahasa lelucon saya, pemusnahan. Artinya maksudnya pemusnahan gini, artinya kami penjangkauan ke lapangan dibarengi sama Satpol PP, karena kan urusan Prantip Tubi itu ada di perdanya, dimanapun ada di Satpol PP. Adapun Dinas Sosial itu keterlibatannya kenapa dia bisa sampai di lapangan? Ya artinya ada sesuatu yang salah. Jangan sampai ketika masyarakat itu turun dijangkau, dia bilang iya Pak, saya nggak dapat kesempatan lapangan kerja, saya nggak dapat bantuan sosial segala macam gitu. Jangan sampai alasan-alasan klise itu diutarakan. So gini, harapan saya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka ya, apalagi pengamen gitu. Yang kita harapkan semua OPD terlibat. Kalau namanya anak-anak yang di bawah umur rata-rata di seputaran pasar. Kalau pasar sih ada 1-2 ya. Tapi kalau selama saya di Satpol PP belum ada sih. Selama kalau di jalur-jalur yang di protokol itu. Mereka biasanya ikut bapaknya di pasar biasanya. Kalau yang di bawah umur itu. Nah, kalau namanya anak jalanan ya tetap ya. Kita kan sama kita juga termasuk ketertiban umum. Nanti yang menangani Dinas Sosial. Kita tim dari Dinas khususnya itu fokus itu dengan menyisir atau mencari jika ada orang terlantar atau anak terlantar atau ODGJ. Nanti kita awal itu kasih edukasi ke pengemis anak terlantar atau ODGJ itu, ketika nggak bisa dikasih edukasi atau dikasih arahan, terutama yang ODGJ itu nanti kita bawa gitu. Perasaannya jelas itu kita prihatin dan ya saya sendiri sebagai ibu ya, sebagai ibu ini bapak-bapak pasti ya greget juga gitu kan, ya pasti ya itulah naluri lah ya. Sangat disayangkan. Kenapa mereka itu harus turun ke lapangan untuk badut, gelandangan, pengamen, segala macam gitu. Sementara sekarang sudah era keterbukaan dan lain-lain. Toh banyak OPD atau pemerintah terkait sudah menyiapkan beberapa hal-hal penanganan terkait untuk orang bisa bekerja di Senaker. Ketika dia mau interpenan ada UKM. Alasannya macam-macam ya, ada yang katanya buat jajan, ada yang katanya membantu ibu gitu. Ada yang katanya memang dia pengen usaha sendiri. Di saat pengamen atau badut, dia itu membawa anak kecil. Nah, kita turun karena ada anak kecil. Kita itu kan di bawah udah eksploitasi ya, nggak boleh. Jadi anak itu kan waktunya bermain, waktunya sekolah, dia dimanfaatin sama orang tua untuk mencari uang. Indonesia sendiri tidak memperbolehkan anak bekerja, kecuali anak itu bekerja tidak melanggar hak hidup, hak perlindungan, kemudian hak kesehatan, hak keselamatan, dan diskriminasi. Artinya
Ketika anak ini membantu orang tua atau berkontribusi untuk mempunyai biaya sendiri, dalam arti kata bisa dia bersekolah dengan biayanya dan sebagainya, itu yang penting adalah tadi keselamatannya terjaga, kemudian keamanannya dia juga terjaga, kesehatannya terjaga, pendidikannya tidak terganggu. Itu yang penting. Jadi ketika dia bekerja tidak ada yang disalahkan. Kecuali tadi ya bahwa haknya tidak terjajah. Terus yang ketiga ada tadi, ketika anak Indonesia bilang penghapusan, pasti kita semua setuju. Karena memang usia anak adalah usia dia bertumbuh kembang dengan segala macam asupan haknya yang harus dipenuhi. Terus yang ketiga, harapan kami adalah tidak adanya anak-anak yang bekerja yang membahayakan. Misalnya dia tadi anak jalanan, kita khawatir adalah di situ ada banyak kriminalitas, kemudian kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Dan itu yang kita khawatirkan, kenapa anak-anak jalanan harus kita selesaikan masalahnya sehingga tidak terjadi anak-anak bekerja di jalanan. Tiap anak juga butuh mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Harapannya semoga semua anak-anak, terutama anak-anak jalanan yang mungkin kurang beruntung, semoga bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan kami juga berusaha untuk semaksimal mungkin membantu, namun tanpa dukungan dari kita mungkin hal tersebut tidak akan terwujud. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ayo membantu untuk membantu anak-anak putus sekolah untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kami usahakan banget karena kan pendidikan itu sangat penting ya. Dimana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibutuhkan juga pendidikan yang layak. Jadi kami berusaha untuk semaksimal mungkin membiayai anak yang putus sekolah untuk dibantu supaya kedepannya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Komunitas Rumah Visioner hadir sebagai harapan bagi anak-anak seperti Dias untuk melanjutkan pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak, komunitas ini berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat belajar dan bermimpi tanpa batasan. Dengan demikian, diharapkan anak-anak seperti Dias tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga menemukan kembali harapan dan semangat untuk mengejar cita-cita mereka.